Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Fahrudin dari kelompok swadaya masyarakat GES, Gancaan Angkut Sampah. GES merupakan unit usaha dari kelompok sedekah masyarakat Gancaan Angkut Sampah. Jadi ketika sedekah sampah kita sudah berjalan sejak 2016, kita membentuk unit usaha namanya GES, Gancaan Angkut Sampah. Nah, Gancaan Angkut Sampah ini bergerak dalam bidang pengangkutan sampah. Kemudian kita juga melakukan sosialisasi ke masyarakat, bagaimana cara memilah sampah, kemudian bagaimana mengelola sampah secara komunal. Nah, yang sudah kita lakukan adalah sampah-sampah anorganik. Kebetulan sampah anorganik yang kita mulai dan kita kumpulkan dari masyarakat itu kita kirim ke industri plastik, itu yang pertama. Kemudian sampah organik selain kita kelola untuk menjadi pakan unggas, pakan ikan, kita juga budidaya maggot untuk bahan pakan makanan dari peternakan dan perikanan kita. Kemudian residu kebetulan kita sudah mempunyai jaringan untuk mengelola residu, yaitu sampah yang memang tidak bernilai, kemudian kita jadikan menjadi bahan untuk seperti rafia. Tapi kemudian untuk yang residu tidak bermanfaat sama sekali seperti multilayer, plastik mika, styrofoam, itu dikirim untuk dijadikan RDF. Tapi langkah ke depan, progres kita ke depan adalah membuat balok-balok pengganti kayu dari residu yang tidak bermanfaat itu tadi. Membaca ada program yang namanya Aksi Jaga Bumi, kami sangat tertarik sekali karena selama ini kami hanya mengelola sampah anorganik. Untuk organik memang di daerah kami masih ada ikan, masih ada unggas, tapi ketika kami melihat ada Aksi Jaga Bumi yang berkaitan budidaya maggot, kita mencoba untuk mendaftar. Dan ternyata setelah kita mulai, kebetulan memang pas sekali ketika kita ikut aksi itu kita baru mulai mencoba untuk membudidaya maggot, karena kebetulan ada rekanan yang memerlukan pakan maggot untuk ternak mereka. Akhirnya kita ikut Aksi Jaga Bumi dan alhamdulillah warga juga bisa mengikuti dengan baik, dan alhamdulillah sekarang kita sudah mengelola sampah-sampah anorganik dan organik. Kebetulan kita mengkolek sampah-sampah warga yang selama ini mereka langganan keluar untuk PSM, mengelola sampah mandiri dengan membayar. Akhirnya mereka kumpulkan. Kita taruh ember-ember tertutup di masing-masing rumah, ada beberapa titik poin. Kemudian mereka kumpulkan sampah organik mereka untuk bahan pakan maggot, budidaya maggot kita. Alhamdulillah sudah berjalan sejak kita ikut Aksi Jaga Bumi selama 3 bulan ini. Kebetulan kita sedang berada di kebun anggur Jimorodono. Nah, kebetulan kita memang pelan-pelan menyusun bagaimana kita mempunyai wisata edu-agro. Edu untuk edukasi sampah dan agronya untuk agroekonomi integrated farm. Dan ini sebenarnya sudah berjalan sejak 2 tahun yang lalu. Jadi kita bidik sekolah-sekolah adiwiyata yang ada di sekitar kita, kemudian kelompok Waitenda Tani, kemudian kelompok tani dari bapak-bapak sekitar, kemudian juga ada mahasiswa-mahasiswa yang berada di sekitar Jimorodono, itu kita perkenalkan untuk belajar bersama-sama mengelola sampah, dan itu kita sediakan di Jimorodono. Jadi di sini isinya adalah bagaimana barang-barang yang menjadi sampah yang memang itu sudah tidak berguna kita manfaatkan. Di sini ada rumah sampah, jadi itu berasal dari pet-pet yang memang sudah tidak berguna, kemudian kita manfaatkan. Kebetulan kita punya kebun pisang Alpendis. Nah, pohon-pohon daun-daun yang tidak berguna, yang sudah kering itu kita manfaatkan jadi mulsa, dan ternyata berhasil. Jadi kita mengurangi budget untuk membeli mulsa dari plastik, kita mengurangi sampah, kita manfaatkan mulsa organik dari daun pohon pisang, dan itu cukup mengurangi gulma yang tumbuh di lombok kita. Kemudian kita juga punya tanaman-tanaman yang kita memang riset apa tanaman yang bisa hidup di daerah panas, dan ternyata bunga sedap malam, asparagus itu kita cukup
itu bisa hidup bagus, cukup besar, dan itu menggunakan pupuk kasgot yang berasal dari budidaya maggot. Nah, harapannya nanti di Gancaan, di GES ini nanti akan terbentuk wisata kampung Yirowiz. Edukasi sampah terbentuk, kemudian nanti juga wisata edu agronya. Jadi edukasinya, kemudian juga aplikasi dari sampah-sampah yang kita manfaatkan untuk pertanian kita. Untuk GES sendiri, kebetulan GES itu kita dirikan menjadi pelapak. Kita membeli dari bank sampah, sedekah sampah di sekitar kita, kemudian juga dari pemulung-pemulung yang sering menjual ke pelapak. Itu alhamdulillah sudah cukup sekitar 3 bulan ini kita berjalan, dan hasilnya itu 3 juta per bulan. Itu nanti GES itu memang saat ini kita masih kolaborasi dengan sedekah sampahnya. Untuk GES itu masih 2 personel, itu nanti yang mengambil membeli, kemudian kita pilah bersama-sama. Hasilnya nanti sebagian memang untuk insentif GES, tapi nanti insya Allah akan berkembang karena baru 3 bulan seperti itu. Jadi nanti kita akan mengembangkan lagi GES ini lebih besar lagi dengan lingkup jangkauan kita, pasar kita, karena nanti kita juga akan melakukan retribusi sampah ke warga. Kita akan olah organik untuk pupuk, untuk budidaya maggot, kemudian rosoknya kita jual untuk industri. Sampah merupakan tanggung jawab kita, sampahku tanggung jawabku. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan di Jimborodo dan di GES ini, di Ruang Makmur ini, memberikan tambahan kesadaran pada masyarakat bahwa kita harus mengelola lingkungan. Mudah-mudahan tidak terjadi musibah seperti di Lewi Gajah ya. Di Lewi Gajah kebetulan ada musibah meledaknya TPA karena memang warga belum bisa memilah sampah. Nah, harapan kita mulai pilah sampah dari rumah. Itu yang kita tekankan dari GES. Kita ajari bagaimana memilah sampah dari rumah, dibedakan antara organik, anorganik, dan residu. Paling tidak itu. Nantinya insya Allah musibah yang bisa mengancam kita dari lingkungan kita bisa hindari, dan kita bisa mewariskan lingkungan yang bersih untuk anak cucu kita.